Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Asik Ngaji, sedang viral di media sosial. Di sini di Instagram ya, ada pemberitaan penemuan terbaru di sungai bawah tanah Kairo, Mesir yang diduga makam mistis Cleopatra. Kita lihat terlebih dahulu bagaimana isi dari videonya. Baik, ini viral ya di media sosial, sangat banyak sekali penontonnya. Baik. Ada semacam tulisan-tulisan juga di sana. Ada patung. Di tangganya ada tulisan juga. Apakah memang makam Cleopatra sudah ditemukan? Baik, kita akan putar sekali lagi ya, wah. Ini kita sangat penasaran. Apakah memang ini AI atau justru memang ini adanya atau asli ya, ikhwah? Baik. Kita lihat dulu secara seksama. Baik. Ini seperti nyata ya. Tapi kita akan lihat dan kita akan analisa. Jadi memang videonya dipotong-potong. Baik, sahabat Asik Ngaji, kita akan analisa video detik ke detik terkait apakah memang ini makam yang sudah ditemukan Cleopatra. Karena kalau misalkan makam tersebut ditemukan, akan banyak kisah-kisah yang terungkap tentunya, dan akan banyak semacam ya benda-benda yang sangat berharga begitu ya di makam tersebut. Dan memang ini videonya seperti ini dan kita akan analisa tentunya. Baik, di awal di sini kalau misalkan kita melihat orang-orangnya, nah di sini ya, ini mukanya rata semua ya ikhwah. Mukanya rata semua. Jadi memang seakan-akan ini adalah produknya AI ya. Bukan dari pakaiannya juga, ini aktivitas para pekerjanya juga seperti ini. Jadi orang-orang yang tampak di gambar ini mengenakan seragam merah dengan helm tambang modern. Ini memang umum di eksplorasi gitu ya. Tapi lebih cocok tuh seperti pekerja tambang atau terowongan modern begitu ya. Kemudian hemat kami ini bukan arkeologi Mesir ya. Jadi bukan para arkeolog Mesir. Kemudian selanjutnya di sini tidak ada tanda-tanda peralatan arkeologi seperti adanya kuas begitu ya, ada alat ukur, ada scanner, kemudian ada dokumentasi ilmiah, dan alat semua itu biasanya wajib dalam ekspedisi resmi begitu. Tetapi ini tidak ada. Ini aneh juga ya Kapilah. Berarti ini bisa dikatakan AI juga begitu ya. Tapi kita akan lihat ke video selanjutnya. Nah, di sini kita melihat ada semacam tangan. Nah, di sini tangan. Tangan di sini kalau kita hitung ada berapa? Ada 6 tentunya. Dari jempol ya, telunjuknya ada 2, kemudian jari tengah, jari manis, dan terakhir ada kelingking di sini ya. Ada 6. Nah, ini juga bisa diindikasikan termasuk pembuatan AI, jadi tidak asli. Tetapi judulnya penemuan terbaru di sungai bawah tanah Kairo, Mesir yang diduga makam mistis Cleopatra. Nah, di sini ada seorang ya arkeolog mungkin ya, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi ternyata ini wajahnya, mohon maaf gitu ya, tidak fokus ke depan, malah ke samping ke sini. Dan ini hemat kami 100% adalah AI. Dan ini terpotong ya, wah. Ini terpotong, di sebelah sini terpotong. Jadi nampaknya AI ini juga tidak smooth, tidak bagus dalam pengeditannya begitu ya. Baik. Nah, sahabat Asik Ngaji, orang-orang di media sosial, khususnya di Instagram, terlalu sibuk membicarakan Cleopatra ya di bawah komen-komennya itu. Jadi Cleopatra ini kan ratu Mesir yang konon katanya cantik, berkuasa, penuh legenda dan penuh dengan keromantisan. Tetapi wahai kaum muslimin, tahu tidak, dalam Islam Cleopatra ini sama sekali nggak punya tempat khusus.
Jadi Islam tidak membangun kisah tentang Cleopatra. Islam tidak ada hubungannya dengan Cleopatra. Jadi sebaliknya, justru dalam Islam menghadirkan sosok-sosok yang sangat luar biasa, perempuan-perempuan yang tak kalah hebatnya, yang tangguh dan taatnya kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan karena tahta, bukan karena legenda cinta, tetapi karena iman, ilmu, dan akhlaknya yang begitu sangat-sangat luar biasa mempesona. Nah, ikhwafillah, kalau misalkan kita melihat di dalam sumber-sumber Islam seperti Masdarul Awal, Al-Quranul Karim, Islam menempatkan mereka di posisi yang sangat mulia. Kisahnya bukan mitos yang ditambah-tambahkan, tetapi nyata, abadi, dan penuh akan makna, penuh akan hikmah yang sangat luar biasa. Dan mereka wanita-wanita yang sangat bijaksana. Contoh misalkan, yang pertama ada Asiyah binti Muzahim. Dia adalah seorang istri Fir'aun. Meski hidup di istana yang dipenuhi tirani, gemerlap, dan kemewahan, namun imannya tidak pernah bisa dibeli dengan harta atau kekuasaan. Ia tetap teguh, ia tetap kokoh terhadap imannya. Bahkan saat hidupnya dipertaruhkan. Inilah hemat kami, teladan yang sangat sejati. Kekuatan hati yang tidak tunduk pada penguasa yang zalim. Dan yang kemudian menjadi penguasa di sana adalah suaminya sendiri, yakni Fir'aun, ya ikhwah. Yang kedua, ada Maryam binti Imran, wanita suci dan mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Kesetiaannya bukan hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada jiwa. Kesabarannya bukan hanya kata-kata, tetapi terbukti dalam ujian yang sangat luar biasa berat. Maryam adalah simbol bahwa kepasrahan total kepada Allah adalah kekuatan terbesar seorang hamba. Yang ketiga, di dalam tradisi Islam atau dalam sejarah Islam disebutkan ada Khadijah binti Khuwailid, pebisnis sukses, kemudian beliau kaya raya, tapi kekayaannya tidak membuatnya angkuh dan sombong. Ia adalah istri yang setia kepada Rasulullah SAW. Bahkan sahabat sejati Nabi SAW yang kemudian menemani dan membersamai Nabi SAW di kala suka dan duka. Dan beliau adalah orang yang pertama yang mengucapkan iman ketika wahyu turun yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi SAW. Dari Khadijah kita bisa belajar, kekayaan hanyalah alat, imanlah yang kemudian menjadi bekal. Kemudian yang keempat, ada Aisyah binti Abu Bakar, sosok ulama yang kemudian cerdas, perempuan yang sangat cerdas, kritis, dan penuh semangat ilmu. Ribuan hadis diriwayatkan melalui lisannya. Generasi setelahnya belajar darinya, dan dari Aisyah kita tahu bahwa perempuan punya peran besar dalam menjaga ilmu dan peradaban Islam. Itulah hemat kami, tokoh-tokoh perempuan dalam Islam. Mereka bukan sekedar kisah indah yang dibungkus dengan mitos. Mereka adalah teladan yang nyata, yang kekuatannya berakar dari hati mereka, yakni dari imannya. Jadi kalau misalkan hari ini dunia dihebohkan dengan nama Cleopatra, dan itu pun makamnya belum diketemukan, ya ikhwah, masih versi AI-nya, Islam menjawab bahwa Islam punya tokoh-tokoh yang lebih agung, lebih nyata, lebih abadi, bukan karena cantik semata, tetapi karena iman yang tak tergoyahkan, akhlak yang mulia, dan ilmu yang jadi cahaya sepanjang zaman. Alhamdulillah. Jadi kalau misalkan kita melihat di videonya, ya, ini hemat kami 100% adalah AI. Jadi penulisan judul dan pembuatan video ini adalah hoax semata, dan kita harus lebih hati-hati alhamdulillah terhadap AI ini, karena waktu kemarin kalau tidak salah, waktu beberapa bulan yang lalu kami juga pernah reaksi bahwa ada semacam salib yang masuk ke Ka'bah, ada semacam ritual-ritual dari agama sebelah yang kemudian ditempatkan di sekitar Ka'bah, dan itu yakin 100%, bahkan 1000% itu adalah buatan AI. Kemudian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab kepada Islam, ya katakanlah. Nauzubillah sama nauzubillah. Kita harus tetap waspada, kita harus tetap hati-hati, dan tentunya kita harus tabayun dan cross check terlebih dahulu terkait video-video yang beredar yang mungkin terasa aneh dan janggal, ya katakanlah. Maka kita tidak boleh menelan bulat-bulat, tidak boleh menelan secara mentah-mentah, tapi kita harus bertanya, dan tentunya kita juga harus tabayun agar jelas beritanya seperti apa. Alhamdulillah, mungkin itu dulu video yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.